One should sell. One should buy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sesuai janji saya di grup ya, saya ingin memperkenalkan strategi tapak dewa. Aneh-aneh ya namanya ya. Sebetulnya bukan tapak ya, sama aja sih, bisa dibilang tapak dewa. Ini versi saya. Sebetulnya strategi ini adalah ini teman-teman, FX. Saya memberi nama FX ya, ini ya, FX. FX ini sebetulnya strategi ini sudah lama, bahkan sudah tahunan, dan sudah ada di MT4 ataupun di broker-broker lainnya, seperti binary, broker-broker binary, karena ini sebetulnya adalah indikator bawaan ya di aplikasi binomo itu kayaknya nggak ada ya, kalau nggak salah ya, kayaknya nggak ada aplikasinya ya, bukan web, aplikasinya. Terus kalau untuk yang lain-lain saya rasa ada. Oke, kita mulai. Saya kenalkan dulu, ini adalah sebetulnya adalah indikator yang sudah penemu oleh si penemu. Ini adalah si penemunya. Yang mana strateginya, yang mana indikatornya? Ya, indikator tapak dewa ini, atau indikator FX Spider, atau nama aslinya, nama originalnya adalah ini. Tahu ya teman-teman ya? Apa? Oke, ini saya pasang. Ini settingan default. FX juga settingan default. Ini saya hapus, sama ya teman-teman ya. Ini nanti ini ada ceritanya, nanti bisa saya hilangin. Jadi teman-teman sudah tahu ini adalah fraktal. Nah, kenapa saya bilang tapak dewa? Nama yang aneh, bukan aneh ya, biar itu aja, lucu-lucuan. Kita berimajin kapan kita fraktal, banyak yang jarang sekali menjelaskan fraktal ini akan muncul kapan. Fraktal ini adalah settingan defaultnya adalah periode 5. Maka kita menggunakan filosofi tapak dewa. Tapak dewa itu gimana? Ada 5 jari. Gitu teman-teman ya, ada 5 jari. Ini saya ganti dulu sebentar. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi tapak dewa itu kita ada 5 jari ya. Kita hitung dari mana? Kita hitung tuh dari sini. Dari sini ya. Ini 1 atau 0. 1, ini candle berjalan ya. 1, 0. Lalu candle sebelumnya 1, candle kedua, candle ketiga, candle keempat. Nah, tapi kalau di totalnya ada 5 candle sebetulnya. Ini ada 5 candle. Ini misalkan jari jempol, ini jari telunjuk, ini jari tengah, ini jari manis, ini jari kelingking. Begitu teman-teman. Begitupun sebaliknya kalau fraktalnya ada di bawah. Jadi fraktal ini akan muncul ya toh. Fraktal ini akan muncul kapan? Fraktal ini muncul saat kapan? Saat candle leading ini ya, candle yang ini baru buka open posisi, dia akan membuat fraktal di sini. Gitu. Fraktal ini akan valid atau betul-betul terjadi fraktal atas up ya, saat closing candlenya ya toh, saat sudah terjadi closing candle, high ini tidak menembus high yang di tengah ini, maka terjadi fraktal.
Tapi apabila high-nya candle berjalan ini menembus fraktal ini ya, fraktal ini teman-teman, fraktal ini, maka dia akan gagal menjadi fraktal, maka si fraktal ini akan pindah di candle ini, di high-nya, karena high-nya tersundul, terbreakout oleh high yang terbaru gitu. Mudah-mudahan paham ya teman-teman. Begitupun sebaliknya, ini teman-teman, low ini terbentuknya kapan? Ini fraktal low terbentuk saat open candle leading ini baru mulai terbentuk ya teman-teman, sampai dia closing candle ya, ini open posisi di sini. Saat dia terbentuk closing di sini, namun low-nya tidak terbreakout oleh low yang ini, maka terbentuk fraktal. Tapi apabila fraktal ini low-nya terbreakout oleh candle berjalan ini, maka dia gagal, dia akan pindah fraktalnya di sini. Seperti itu filosofinya fraktal. Makanya saya sebut tapak dewa, karena tapak dewa itu kan jari 5 gitu ya, yang jari tengah adalah tempat fraktal itu terbentuk. Lalu kenapa saya bilang tadi di grup, fraktal ini sudah ada sudah ada tahunan, puluhan tahun ya, itu dikembangkan dengan teman-teman yang ada di youtuber menggunakan strategi fraktal. Strategi fraktal itu ini saya hapus dulu ya garisnya ini ya teman-teman ya, tapi nanti ini hilang gundulnya. Ada strategi yang pakai hitungan candle. Misalkan hitungan candle ke-5, dia akan open posisi di candle ke-6 atau candle ke-7 dengan melawan warnanya di candle ke-5. Ya, reversal warna candle ke-5. Atau ada juga yang pakai hitungan candle ke-7 ya. Maka di candle ke-6 warnanya apa? Di candle ke-7 dia open posisinya reversal warna. Ada yang menggunakan seperti itu. Dan dia juga menggunakan afiliasi. Cek aja di YouTube, ada strategi fraktal 789 kalau nggak salah. Terus Doni Salmanan juga menggunakan strategi hitungan candle. Kalau kalian teman-teman mau gabung ke grupnya di afiliasinya, silakan, nggak apa-apa, silakan. Tapi saya tidak menganjurkan, ya, karena kita udah tahu filosofi si fraktal tersebut, gitu teman-teman. Nah, dari yang saya lihat di YouTube itu, mereka main di satu mata uang, gitu teman-teman. Jadi kalau dia mau buka market euro, dia buka chart euro. Kalau dia mau main di GBP USD, dia buka di market GBP USD. Jadi ada banyak chart di sini, gitu. Dan dia umumnya tidak menggunakan MT4, dia langsung, makanya dia banyak menggunakan buka chart. Nah, kita menggunakan bantuan MT4 biar simple gitu, biar simple. Nah, candle ini yang ini nih ya teman-teman ya, yang ini FX ini ya, ini adalah FX itu adalah fraktal. Yang muncul adalah tanda ini teman-teman, gundul merah dan ini yang apa namanya, yang panah-panah ini bisa saya hidden kalau nggak nyaman ya teman-teman. Kalau nggak nyaman bisa teman-teman hidden gitu teman-teman. Nah, kita hanya butuh panahnya aja. Panahnya adalah di candle keempat untuk perintah open posisi misalkan gitu ya. Dan candle ini ada dan ini ya. Jadi satu indikator efek itu isinya ini di chartnya, dan di pojok atas kanan dia akan mendevelop 4 chart. Biasanya pemain binary itu kan mainnya di TF untuk TF2, TF3, TF4 itu kan nggak ada ya karena offline-nya. Tapi untuk Quotek ada kalau nggak salah, terus EQ option juga ada ya. Tapi untuk kasus binomo itu nggak ada. Makanya saya siapkan yang FX ini. Jadi indikator FX ini isinya adalah
Ini teman-teman, sorry, panah-panah ini dan gundul tadi yang kita hidden, dan ini ya. Lalu selanjutnya adalah ini FX MTF. FX MTF adalah ini untuk mata uang teman-teman. Saya siapkan untuk mata uang juga. Saya siapkan untuk mata uang. Ini adalah yang ini teman-teman. Yang ini nih ya. Dan saya hanya membuat TF1 dan TF5. Ini udah nggak bisa dimodif teman-teman. Saya lock, saya patenkan karena ribet sekali buatnya, makanya saya jadi di sini teman-teman buat di sini bisa diganti, misalkan teman-teman mau ganti angka misalkan 5 dan 15 atau 5 dan 30 terserah. Tapi yang saya setting adalah settingan defaultnya seperti ini, 1 dan 5 ya. 1 dan 5. Terus untuk pair chain-nya adalah yang ini ya, pair chain-nya. Jadi di mata uang kita biar mudah untuk mengganti mata uang dengan cepat gitu teman-teman. Ini kok nggak keluar, sorry, ini berarti ini ada yang perlu saya tampilkan lagi. Oke. Show all. Oke, insya Allah ini udah keluar. Oh, ini berarti mata uang ini nggak ada. Kalau di market apa namanya, di broker, lupa saya, di broker ini teman-teman, saking banyaknya indikator MT4. FX global itu ada mata uang ini, US dollar dan Denmark. Ini nanti saya ada materi tersendiri masalah mata uang ini. Kita abaikan dulu yang ini ya. Jadi saat teman-teman FX MTF ini, teman-teman bisa mengganti sesuai selera, sebanyak mungkin yang teman-teman mau. Saya di sini misalnya mau menambahkan ganti tadi karena nggak ada euro, JPY ya. Terus misalkan apalagi koma, eur, USD sudah, eur, apalagi teman-teman, cukup lah 5 dulu ya, maksudnya mungkin yang penting kita cara menggunakannya aja dulu ya. Ini saya blok, mau saya copy pastekan ya. Untuk ini juga kita sinkronkan teman-teman, ini juga kita sinkronkan. Mana dia, kok lemot sekali sekarang, aduh. Nah ini teman-teman, kita sinkronkan ini. Nah dia akan mengganti. Ini adalah ini fraktal saya buang ya, yang penting udah tahu teman-teman ya. Lalu yang selanjutnya signal spider line. Signal spider line adalah botak-botak ini yang putih dan garis-garis ini. Gitu. Saya mulai dari garis-garisnya ini. Ini adalah fraktal. Cara membaca bagi teman-teman, sorry ya, untuk teman-teman di grup KBB ini sebetulnya udah punya. Fraktal ini luas, teman-teman. Fraktal ini luas. Fraktal ini bisa sebagai SNR. Apa? Teman-teman KBB yang sudah gabung di grup KBB ya, kita punya yang namanya kandang filter. Ini teman-teman. Ini adalah dihitung berdasarkan fraktal. Bisa sebagai resisten. Kalian teman-teman bisa perhatikan. Ini teman-teman ya. Di sini terbentuk, maka terbentuk pojok di sini. Ini juga terbentuk ada tekukan, ada patahan di sini juga. Di sini terbentuk ada patahan, lalu di sini juga terbentuk ada patahan. Jadi fraktal ini juga berfungsi sebagai SNR. Gitu teman-teman. Ya. Fraktal Chaos Band. Fraktal Chaos Band itu pun dihitung di binomo itu kan ada fraktal Chaos Band, di IQ option itu ada Chaos Band. Itu dihitung berdasarkan fraktal sebagai resisten. Kalau menggunakan itu yang resisten itu kita bisa menggunakan strategi breakout atau strategi pullback atau pantulan gitu ya.
nanti teman-teman bisa bisa menggunakan strategi fraktal ini sesuai keilmuan yang digunakan. Tapi saya di sini akan memanfaatkan strategi fraktal ini, kan luas sekali teman-teman. Saya nggak bisa luas, terus terang fraktal itu luas. Bisa sebagai SNR, ya, bisa sebagai untuk strategi hitungan candle gitu teman-teman. Lalu ini garis ini fungsinya apa? Dengan fraktal, kalau saya biasanya kita perhatikan garis ini teman-teman, garis merah. Garis merah adalah tren untuk ke bawah atau open sell. Garis buy kita berarti open posisi untuk up, ya, untuk up. Apabila garis merah, line merahnya nih ke atas, kita dilarang untuk buy. Yang harus ada informasinya adalah garis birunya harus ke atas. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya teman-teman. Jadi garis merah itu harus turun ke bawah, garis biru pun harus turun, harus ke arah ke atas, gitu teman-teman ya. Ini belum refresh. Oke. Cara baca saya menggunakan garis trendline ini, atau teman-teman juga bisa manual sebetulnya, bisa visual juga bisa, ya. Teman-teman juga bisa visual strategi ini. Ini saya contohkan di market euro, Australia, US dollar. Saya ganti euro, US dollar yang umum dipakai. Caranya gimana saya pakai? Saya biasa pakainya. Saya biasa pakai seperti ini. Kita abaikan itu, kita lihat histori ke belakang ya. Saya mau ambil contoh. Saya menggunakan ini. Ini misalnya kan, kalau yang tadi kan otomatis terbentuknya teman-teman. Ini cara bacanya adalah seperti ini. Ini kan nanti warnanya biru ya teman-teman ya. Kalau yang otomatisnya trendline yang indikator itu otomatis. Jadi cara bacanya gimana? Cara bacanya saat si garis ini menyambung antara low satu dan low yang terbaru dengan low sebelumnya seperti ini, maka dia ini kan nanti di sini ada perintah buy di sini ya, maka kita berpotensi untuk melakukan buy di sini. Saat ini pertama kali terbentuk dan dia akan membentuk panah, kita berpotensi buy di sini. Berapa kali rekomendasinya? Saya rekomendasikan K2. Saat K2 loss, jangan diterusin, stop. Saat K2 loss, jangan diterusin, kita tunggu signal selanjutnya, gitu teman-teman. Begitupun sebaliknya untuk arah sell, ini saya fokus di buy dulu ya. Untuk buy yang tidak direcommended adalah yang seperti apa? Buy yang tidak direcommended itu, sebentar saya cari, bukan ini. Saya mau cari sampel yang tidak recommended gitu, yang tidak recommended. Contoh-contohnya. Sebentar, sorry. Ini dapat nih saya. Jadi penggunaan garis ini ya tidak direkomendasikan apabila terjadi, ini kan di sini low terbaru ya, maka panah berarti kan panah candle itu leading di sini nih, di sini pertama kalinya ya, dia akan membentuk ini. Saat ini closing, panah ini akan keluar. Saat candle ini closing, panah ini akan keluar ya. Lalu di sini pun membuat garis secara otomatis. Namun, apakah ini rekomendasi? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena garis ini menyambungkan antara titik ini dan titik ini. Dia melewatin low fraktal yang ini, yang di tengah ini. Jadi ini tidak rekomendasi. Gitu. Ini cara baca saya seperti itu. Tidak recommended. Jadi yang recommended adalah apabila arah buy-nya adalah menyambung, tidak seperti ini ya, arahnya ke atas ya, ini kan cenderung datar tapi kelihatan arahnya ke atas, dia tidak melewati satu botak
ya, satu titik, satu flow fraktal, maka recommendednya open posisi. Di sini kan kita terbentuk buy, maka di sini kita buy. Kesempatan menurut saya rekomendasi 2 kali aja, K2 gitu, K2. Jadi perlu dicatat teman-teman, nggak ada strategi, saya belum pernah tahu strategi itu holy grail ya. Semua strategi pasti ada loss-nya, pasti ada profitnya, cuman bagaimana kita memanage, meminimalis untuk mengalami loss gitu. Untuk selanjutnya yang untuk sell ya, yang sell juga sama teorinya teman-teman. Yang sell seperti ini kan sell ya, harusnya warnanya merah. Nah, sell merah dia menyambungkan antara fraktal yang baru dengan fraktal sebelumnya ya, menuju ke bawah. Maka kita berpotensi di sini akan melakukan sell ya, melakukan sell gitu. Tapi apabila si gundul ini ya, seperti tadi ya, biar saya nggak nyari, teman-teman mudah-mudahan bisa nangkep. Namun apabila di sini teman-teman di sini ya, terus di sini menemui titik fraktal baru ya, dia melewati titik yang baru ya, maka gagal gitu teman-teman. Bukan area untuk open posisi, bukan area untuk open posisi. Seperti itu teman-teman. Sampai sini mudah-mudahan paham ya cara penggunaan fraktal. Lalu itu cara penggunaan fraktal dengan trendline. Gimana menggunakan dengan dengan strategi hitungan. Dengan strategi hitungan. Bisa saja menggunakan hitungan ke-5 ya. Saat candle keempat terbentuk di panah, kita udah dibantu dengan panah ini closing, kita open posisi di candle ke-5. Terserah mau pakai strategi penerusan atau strategi reversal gitu, atau teman-teman mau pakai strategi hitungan candle ke-7. Paling tidak kita udah tahu di sini ada candle keempat, 4, 5, 6, 7. Jadi fraktal itu luas sekali. Atau teman-teman mau mengkombinasikan dengan yang tadi saya bilang, dengan teman-teman teman-teman bisa cari kok kalau di binomo itu fraktal Chaos Band, settingannya juga settingan 5 default. Mau pakai mau strategi breakout juga bisa, mau strategi pullback juga bisa. Itu dari fraktal. Yang saya inginkan teman-teman itu tahu kapan itu fraktal terbentuk. Jadi fraktal itu terbentuk saat closingnya sudah tercapai dan tidak membreakout low atau high-nya candle ke 2 kalau settingan 5 gitu. Lalu untuk ini ya, untuk yang ini dulu, saya nanti nanti ke sini. Untuk yang ini, yang FX multi time frame. Jadi tujuannya apa saya kasih ini? Kita jadi nggak buka banyak chart kalau di MT4. Kita hanya melihat warna-warna ini. Contohnya di sini, di AU ya, Australia US dollar, pada TF 1 menit ada perintah sell atau informasi sell. Kita klik aja di sini. Maka terlihatlah di sini ada sell. Tinggal klik, jadi nggak perlu. Kalau kita buka satu chart kan buka satu-satu kelamaan gitu teman-teman ya. Untuk kasus mata uang. Gitu. Di sini misalkan kita profit, misalkan ini ya teman-teman ya. Kita kan nggak tahu. Jadi saat real trading, guru sama dengan murid. Begitupun murid sama dengan guru. Tapi saat edukasi di mentor-mentor lain, di afiliator lain, afiliator ya afiliator gitu. Member ya member. Nah, di mata uang ini saat ini tidak ada informasi di TF 1 menit, 5 menit. Di banyak mata uang ini tidak ada informasi terjadinya fraktal. Kenapa? Ya, ini kebetulan saya membuat video kan sebelum masuk market Euro, Eropa. Rekomendasi trading adalah saat market Eropa buka. Itu teman-teman. Jadi penggunaannya ini saat kita melihat ini ya, di sini misalnya di Euro M1, kita klik aja. M1-nya terbentuk ya, kelihatan di GU juga terlihat.
Di sini ada GU, informasinya sell. Di EJ, US dollar, euro Jepang. Di sini juga ada. Kita tinggal klik ya. Jangan lupa posisi ininya. Kadang ada yang mungkin bingung, kok di tempat saya nggak keluar. Coba dicek time frame-nya. Ya, kita udah klik ini nih informasinya, kita udah klik ini, tapi kok nggak ada. Coba dicek time frame-nya teman-teman. Gitu. Jadi jangan jangan sedikit-sedikit menyalahkan atau koreksi lah istilahnya, dalam arti udah betul belum ya saya, gitu loh istilahnya. Seperti itu. Ini untuk mata uang ya. Sekarang saya beralih ke market offline atau market binomo misalkan ya. Market offline ya. Ini saya closing. Kita pindah ke sini. Ini diabaikan ya teman-teman ya. Kalau di market binomo, di market offline ini bisa kita buang. Ini kita bisa buang. Dalam arti bukan buangnya, kita singkirkan dulu yang ini ya. Ini kita delete aja karena kita tidak menggunakan itu. Karena kita kalau offline kan kita nggak bisa ganti ya. Nggak bisa ganti. Maka di sini ini saya kasih time frame, contoh di time frame 1 menit saya bukanya. Kelemahan di time frame di market offline, kita harus membuka semua market gitu teman-teman. Semua market harus kita buka. Harus kita buka. Nah, seperti ini ya teman-teman. Seperti ini saya buka dulu. Ini yang belum ada time frame 4 dan 5. Saya buka dulu time frame 4. TF 4 dan 5 ya, TF 4 dan 5. Sorry teman-teman ya, banyak anak-anak. Biasa udah siang, mungkin lapar ya. Ini saya panggil dulu template-nya. Saya pakai template ini. Nanti teman-teman tinggal panggil template-nya. Ini saya pakai template ini. Oke. Sekarang saya mulai di time frame 1 menit ini. Saya off dulu ya, saya pause dulu ya teman-temannya, sorry. Oke, kita lanjut teman-teman. Sorry gangguannya tadi ya. Sorry. Kita pindah ke market offline atau market ya misalkan binomo ya. Nggak harus binomo loh teman-teman, nggak harus binomo ya. Dengan catatan nggak harus market binomo, banyak yang lainnya. Ini saya contoh untuk market offline ya. Offline itu kan contoh sampelnya. Kalau kita menggunakan MT4 ya harus menggunakan market offline. Cara penggunaannya atau cara bacanya adalah gini. Ini di TF2 akan terjadi fraktal ya. Bahkan di TF2 kita udah siapin nih banyak banyak chart offline. Ini saya buang dulu karena ini mata uang. Chart offline kita buka banyak di sini. Gitu. Tadi kita dapat informasi di TF2. Jadi TF kalau kita sama ya tulisannya ya teman-teman ya. Kita di ini sama semua nanti. Ya. Gini. Maka di TF2 ini, teman-teman, di TF2 ini kita dapat informasi buy. Di sini. Saat ini nanti closing candle ya teman-teman. Saat closing candle maka akan terbentuk panah. Ya. Lalu ini yang teman-teman, nah ini buy. Di sini ada informasi buy. Jadi kita lihat fokus di ini spider ini adalah yang ini teman-teman ya. Yang bagian ini adalah informasi panah dan chartnya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita taruhnya di TF 1 menit ya ini menginformasikan TF 1 menit. Kalau di TF 2 menit ya di TF 2 menit gitu. Kita dapat informasi buy di sini. Jadi di sini adalah prepare-nya atau candle yang ada botaknya ini ya teman-teman, yang ada botaknya ini. Lalu di sini adalah untuk eksekusinya. Misalnya kita pakai strategi itu. Lalu yang tadi saya bilang ini adalah trend line-nya pun searah ya. Kita dapat informasi buy. Dia tidak melewati low fraktal, tidak loncat dari low fraktal ya, langsung dia. Maka di sini kita berpotensi win maksimal K2 ya teman-teman ya.
saya rekomendasikan kedua. Kalau teman-teman tanya yang one shot, nggak ada. Ada pun itu jarang, dan selebihnya pasti ya saya nggak sanksi aja kalau yang itu ya. Jangan tergiur dengan yang holy grail. Kita main binary itu beda dengan forex, teman-teman. Main binary itu main jangka pendek. Kalau forex itu mainnya long time. Makanya binary ini adalah surganya para scalper, gitu teman-teman. Ada plus minusnya. Kita lanjut masalah forex, kita bahas di kemudian hari. Ini masalah ini di M3 kita pun dapat informasi akan terjadi buy. Ya, kita jadi nggak perlu klik ganti. Kita cuma lihat ini aja udah kelihatan di sini. Nah, saat ini closing candle ya teman-teman, saat ini terjadi closing candle, maka berpotensi untuk buy, karena di sini line-nya pun lurus ya, nggak ngelewatin botak yang tadi saya bilang. Saat closing candle kita bisa siap-siap open posisi untuk buy, gitu teman-teman. Ini dengan menggunakan strategi seperti ini. Nah, kalau teman-teman mengalami seperti ini kan kacau ya, rancu ya teman-teman ya. Terus terang ini rancu, saya biasanya gini aja. Saya panggil ulang, maka dia akan nata refresh gitu ya, karena mungkin tadi ada delay, ada jaringan yang kurang bagus, jadi kan dia merancu gitu loh istilahnya. Lalu teman-teman kalau nggak nyaman dengan botaknya ini ya, dengan gundulnya ini, teman-teman bisa ganti aja di non, gitu teman-teman, di non. Oh ya, jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen yang positif ya, yang untuk membangun ya teman-teman ya. Oke, kita cek tadi di TF 2 menitnya apakah profit. Di sini kita profit. TF 3 menit apakah betul terjadi? Nah, ini di sini kita tadi open posisi karena kita di sini tadi udah siap-siap. Di sini ada informasi buy. Itu teman-teman ya. Saya coba buka market saya. Saya banyak bukan pakai key option ya. Saya juga pakai FBS, saya juga pakai Okta. Okta mana Okta? Okta saya mana? Pokoknya itulah. Saya pakai XM Global, FBS dan Okta. Sorry, ini saya pause dulu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita buka di sini. Ini saya pindah dulu aja biar jauh. Di sini soalnya saya butuhkan ini informasi ini. Tadi di TF 3 menit apakah betul profit? Nah, di sini teman-teman tadi ya informasinya dia profit. Gitu, jadi kita nggak buka satu-satu kapan terjadinya fraktal, kapan terjadinya itu enggak. Kita bisa lihat di bagian ini teman-teman. Di bagian ini untuk chart offline-nya gitu. Ini saya hapus ini. Soalnya apa ya, kita kan di market ini kan kita tidak perlukan teman-teman. Kita kalau yang pakai multi time frame adalah kita pakai yang mata uang. Kita pakai yang mata uang ya. Kalau yang multi time frame tadi teman-teman, maksudnya untuk mempermudah cepat ganti chart di mata uang. Tapi kalau offline memang punya kelemahan di offline kita tetap harus buka, cuman bukan berarti kita harus buka klik satu-satu gitu ya untuk mengintip ya. Kita cukup buka satu market aja. Udah semuanya. Ini ada informasi di M2 akan sell. Kita lihat ya, kita coba di sini. Nah, ini terbentuk gundulnya sudah fraktal di sini terjadi ya. Tapi ini kalau saya menghitung tidak rekomendasi karena trennya lagi baik dan ini panahnya ya, garis trend line-nya ini
masih di sini ya, tidak ke bawah. Jadi ini tidak saya rekomendasikan. Saya tidak rekomendasikan gitu teman-teman. Yang afdol adalah si tren merah, garis merah pun menunjang gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau open posisi ya terserah, semua keputusan ada di tangan trader ya. Semua keputusan ada di tangan trader. Indikator adalah sebagai alat bantu. M3-nya kita lihat juga, saya yakin sama karena trennya lagi buy. Saya mau pakai TF 2 menit, saya coba. Satu kali open ya teman-teman ya. Karena ini sebetulnya tidak rekomendasi. Kita tunggu sampai closing candle. Saya biasanya menggunakan ini software tambahan, software time frame. Karena saya pakai Windows 7, saya menggunakan software tambahan untuk menampilkan detik. Saya sudah dapat informasi sell. Saya akan siap-siap sell. Di sini udah saya siapin 2 menit ke depan. Oke, sell sudah terbentuk. Saya mau cari titik tertinggi. Oke, go. Teman-teman jangan kaget, ini adalah grafisnya ya, bukan di candle binomo, bukan di market binomo. Ini adalah grafisnya, grafis visinya punya saya ya, maklum kentang gitu teman-teman. Jadi grafisnya kadang patah. Entah punya teman-teman apakah sama seperti saya. Kalau sama seperti saya, mayoritas berarti memang dari binomonya. Tapi kalau teman-teman yang lain tidak seperti saya, ya berarti visi saya yang kentang gitu teman-teman. TF 3 menit kita dapat informasi sell. Gundulnya keluar. Kalau gundul ini dirasa nggak nyaman ya dihapus saja, kita kasih non. Di TF 5 menit ada informasi sell juga gitu. Ya, semua market di TF3, TF5 akan menuju sell juga ya. Ingat 2 kali maksimal. Kalau di sini loss 2 kali, saya rekomendasikan tunggu signal selanjutnya. Atau teman-teman yang menggunakan hitungan candle ya, mungkin mau request, Kang tolong bikinin informasi di candle ke-6. Saya buatkan DM aja di grup atau DM langsung ke admin saya ya, @bibot. Itu di situ kan ada admin botnya, DM aja di situ. Nanti insya Allah saya respon. Saya persiapan untuk loss 2 kali klik. Itu 2. Saya udah klik 2 kali. Ada delay ya, ini mungkin bisa jaringan karena atau lemot ya, punya saya kentang sekali. Makanya subscribe teman-teman biar iklannya termonetis. Di share juga. Untuk indikatornya nanti saya share di grup. Yang baru nonton bisa gabung di grup, nanti di grup saya share filenya gitu teman-teman. Ini adalah cara penggunaan fraktal. Jadi strateginya apa ya? Strateginya luas. Mau menggunakan breakout bisa, mau menggunakan pullback bisa, mau menggunakan trendline ini juga bisa, mau menggunakan hitungan candle juga bisa. Yang ada afiliator itu luas sekali. Ini ada gap ya teman-teman ya, ada gap. Ini marketnya kalau jam segini saya memang kurang serak ya, karena belum masuk market Eropa. Sebentar lagi dia ya kurang lebih kita masuk jam 2 lebih lah, jam setengah 3, jam 3 lah paling enggak kita baru mulai mungkin trading atau habis atau malam sekalian ya. Market Amerika itu bagus.
Kalau untuk market EDX itu bagusnya pagi mulai jam 7 gitu. Filosofinya gini teman-teman, untuk di Indonesia ya. Kita tuh udah kerja itu kan pagi ya, di waktu Indonesia jam 7 sampai jam 4 atau jam 5. Itu adalah masa-masa produktif atau perputaran mata uang itu akan bergerak. Tapi kalau malam kan sepi, tidak ada aktivitas perekonomian gitu. Bukan berarti tidak ada. Close lagi 1, 2, 3, 4. Padahal di sini TF4-nya menuju ke bawah, TF5 juga menuju ke bawah ya teman-teman ya. Kan kickback. Apalagi TF2-nya udah menyuruh nge-buy. Tadi saya nggak merhatiin ini. Ya. Tadi saya fokus di sell. Saya nggak merhatiin ini. Agak sulit memang teman-teman terus terang untuk presentasi dengan praktek. Makanya trading itu ya butuh konsentrasi ya. Master apapun pasti presentasi sambil praktek sulit, konsentrasi akan buyar. Di sini padahal informasinya baik. Mudah-mudahan di sini profit. Setelah itu saya sudahi gitu ya teman-teman ya. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loss atau enggak loss saya stop. Oke, Mama.